Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Kartika Sari, calon guru penggerak angkatan 2 dari SD Global Surya Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu menjelaskan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah atau di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Sebelum masa pandemi ini, saya melakukan kegiatan belajar mengajar. Itu banyak sekali perencanaannya. Yang pertama adalah membuat RPP, kemudian menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap, serta masuk ke kelas itu dengan metode, dengan cara-cara memang sudah saya siapkan sebelumnya. Biasanya kalau di kelas itu ada opening, kemudian biasanya opening ini ada dengan ice breaking dan lain-lain, kemudian ada inti, pembelajaran inti. Di pembelajaran inti kita selalu menggunakan metode-metode yang berubah, yang sesuai dengan pembelajaran, yang sesuai dengan karakter siswa saya. Kemudian closing misalnya dengan penilaian, dengan penilaian dan evaluasi yang semuanya saya lakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian kita tidak menyangka bahwa semua ini akan berubah secara tiba-tiba. Dengan adanya COVID, dengan adanya virus, pandemi seperti ini, semuanya harus fleksibel, harus kita sesuaikan, kita berinovasi bagaimana cara pembelajaran tetap berlangsung dengan baik, menyenangkan, tetapi dengan pola-pola yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang semuanya ini kita tidak tahu, kita tidak rencanakan, jadi kita hanya mengikuti apa yang sudah kita pelajari untuk mempersiapkan bagaimana belajar daring dari rumah ini, BDR ini. Jadi aksi nyata saya adalah yang saya lakukan, khususnya pembelajaran saya ketika daring atau BDR, belajar dari rumah. Jadi di sekolah saya semuanya belajar dari rumah siswanya, jadi hanya guru yang ke sekolah. Yang pertama saya lakukan adalah saya membuat RPP, rancangan pembelajaran, tetapi beda dengan yang sebelumnya karena memang harus disesuaikan dengan apa yang saya lakukan, saya kerjakan ketika siswanya di rumah. Nah, setelah membuat RPP, biasanya kita mempunyai 2 WhatsApp besar ya, grup WhatsApp, karena saya mengajar kelas 6 upper grade. Jadi anak-anak saya sudah punya nomor sendiri, WA sendiri. Dan saya ada dua grup besar, yaitu siswa, dan yang kedua adalah grup dengan parents dan orang tuanya. Di grup besar dengan siswa inilah kami memberikan tugas-tugas setiap harinya yang bervariatif, karena biar mereka tidak bosan. Jadi pertama-tama saya biasanya menyapa siswa saya lewat WA besar, WhatsApp dengan grup besar itu biasanya dengan video atau dengan voice note ya. Saya akan menyapa mereka, menanyakan kabar, kemudian menjelaskan pembelajaran hari ini apa yang dilakukan. Nah, setelah itu saya dan guru-guru lain sama ya, di sekolah saya kita mengabsen ada siap saja yang masuk. Yang kedua, sebelumnya kita sudah membuat video pembelajaran yang penugasannya ada di video tersebut. Yang siswa biasanya bisa membuka videonya lalu mengerjakan tugasnya, yang semuanya kita share linknya, kita share di grup WA. Tetapi kita menggunakannya, pembelajaran itu kita menggunakan Google Classroom atau Google Classroom ya. Jadi setiap hari kita sudah menyediakan video dan penugasannya. Tetapi setiap hari juga kita melakukan Google Meeting atau menggunakan Zoom, biasanya 2 itu alternatifnya. Ya, jadi saya akan menjelaskan setelah kita memberikan link ke grup. Ada 2 link ya. Yang pertama adalah link video yang harus mereka tonton. Yang kedua adalah kita link Zoom Meeting atau link Google Meet terlebih dahulu. Kenapa kami membuat 2? Karena biasanya tidak semua siswa saya dari satu kelas itu yang ikut semuanya di Google Meet. Kadang ada yang tidak HP-nya dibawa mamanya atau alasan apapun. Jadi kita masih punya backupan dari video yang akan yang rangkuman yang kita jelaskan di Google Meet. Nah,
Biasanya di Zoom atau Google Meet itu kita menyapa siswa-siswa, apa kabar, kemudian bagaimana keadaan mereka, kemudian bagaimana kondisi mereka, terus tetap menggunakan masker. Kita selalu memberikan opening dengan yang sesuai dengan pembelajarannya. Tapi kita mengingatkan untuk selalu cuci tangan, kemudian menjaga jarak selalu kita ingatkan ketika kita Google Classroom. Terus selanjutnya kita menyuruh siswa-siswa untuk membuka bukunya. Kemudian kita menjelaskan pembelajarannya, misalnya tentang, kalau saya belajar bahasa Indonesia misalnya tentang kalimat dengan paragraf deskriptif, paragraf macam-macam paragraf, ada paragraf jenis paragraf, deskripsi, eksposisi. Setelah saya jelaskan, kita sharing diskusi dengan siswa apa yang mereka belum paham. Kemudian setelah kita sering diskusi, saling melengkapi, saling menanyakan, semuanya sambil saya melakukan penilaian juga. Kemudian baru ada penugasan. Penugasan ini biasanya tidak terlalu banyak, tapi memang ada dari yang sudah dijelaskan. Misalnya, oke, setelah kita selesai menjelaskan semuanya, tugasnya adalah membuat satu paragraf deskripsikan tentang rumahmu. Nah, kemudian itu secara tertulis, atau biasanya kita juga secara praktik, misalnya praktik tentang pidato. Jadi saya suruh berpidato di rumah, kemudian mereka merekam, kemudian dikirim ke saya. Seperti itu. Kemudian closing di Google Meet, kita tutup, lalu kita berikan link video juga buat teman-temannya yang tidak ikut Google Meet atau Zoom. Nah, mereka mengerjakan tugas-tugas itu semua ada di Google Classroom. Jadi kita akan tahu, akan terlihat mereka mengupload di situ, mereka mengupload tugasnya, mereka memberikan jawabannya, semuanya ada di Google Classroom. Jadi kita akan tahu. Jadi guru akan terlihat jam berapa mereka mengerjakan itu. Jika mereka belum mengerjakan, kita bekerja sama dengan orang tua untuk menanyakan bagaimana tugasnya. Nah, setiap minggunya biasanya kami di sekolah kami itu ada evaluasi. Ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan, biasanya kita konseling, kita telepon, apa kendalanya. Jika memang tidak ada handphone atau medianya, biasanya kita kalau di awal-awal pandemi itu kita bisa home visit, tapi hanya dengan satu jadwal saja. Misalnya pembelajaran yang susah dipahami matematika, itu guru datang ke rumahnya untuk menjelaskan. Tetapi setelah zonanya meningkat, kita tidak boleh lagi ke rumah. Ya, mungkin kita caranya kita menelpon siswanya, kenapa, kendalanya apa, kita sharing seperti itu. Oke, saya akan semua penjelasan saya mungkin saya akan berikan foto-foto bukti nyatanya pembelajaran kami di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan kami. Yang pertama adalah Zoom Meeting atau Google Classroom. Ini selalu kita lakukan setiap hari, setiap pembelajaran saya selalu melakukannya dengan menanyakan keadaan siswa. Kemudian ini adalah foto-foto juga ketika mereka konseling kurang paham, jadi kita video call perorangan. Itu kita lakukan untuk semua siswa kami ketika mereka tidak memahami suatu materi tertentu. Ini adalah contoh-contoh mereka sholat, kemudian mereka mengumpulkannya lewat foto, lewat grup WA. Dan ini adalah diskusi kelompok, biasanya kami juga melakukan